Kabar gembira untuk Bobotoh. Persib Bandung yang kian tak terbendung, punya kans besar back-to-back juara BRI Liga 1 musim ini. Siapakah yang bisa mengadang? Sisi lain, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyesalkan dengan adanya insiden pelemparan oleh oknum supporter hingga menimpa salah satu pemainnya, Tirone Del Pino Ramos. Tirone Del Pino ceritakan pengalaman pertama naik rantis dan dilempar supporter Persija. Gelandang serang Persib Bandung, Tirone Del Pino Ramos mengungkapkan perasaannya setelah menjadi korban pelemparan oknum supporter dalam laga Persija Jakarta versus Persib yang berlangsung pada pekan ke-23 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Minggu, 16 Februari 2025. Laju sendiri hingga pekan ke-23 BRI Liga 1 2024-2025, luar biasa Persib Bandung. Gagah berkibar dengan torehan 50 poin, Pangeran Biru berpotensi kembali memenangkan gelar BRI Liga 1 2024-2025. Maung Bandung tak berbendung, termasuk ketika mereka tandang ke Stadion Patriot, Bekasi pada akhir pekan kemarin, menantang musuh bebuyutan Persija Jakarta. Meski sempat tertinggal 0-2, Persib akhirnya luput dari petaka sekaligus membawa pulang sebiji poin berkat 2 gol balasan yang dicetak oleh Nick Kuipers dan David Da Silva. Tak ada yang setangguh Persib, setidaknya hingga saat ini. Bagaimana tidak? Dari 23 laga yang sudah dilakoni, tim besutan Bojan Hodak baru mengalami sekali kekalahan. Itu terjadi di pekan ke-19, saat Mark Klok CS dipermalukan Dewa United 2 gol tanpa balas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Selebihnya, Persib tak terkalahkan dengan 14 kemenangan serta 8 kali seri. Jika bisa tampil konsisten, besar kemungkinan Persib bisa mempertahankan gelar juara yang mereka raih musim lalu. Lebih lanjut, tak bermaksud menafikan para pesaing di papan atas, jika melirik jumlah poin sulit-sulit rasanya untuk bisa mendepak sang pangeran dari puncak klasemen. Dengan Persebaya Surabaya di posisi kedua misalnya, Bajul Ijo terpaut 9 angka dengan Persib. Itu berarti, Bajul Ijo butuh 4 kemenangan beruntun sembari berharap Persib terpeleset pada laga selanjutnya. Sebuah harapan wajar. Namun Persib pastinya bakal semakin ekstra waspada agar luput dari nasib apes. Persib punya segalanya untuk kembali ke singgasana juara. Selain materi pemainan mumpuni di semua lini serta pelatih jago strategi, Persib juga punya mental pemenang. Itu terbukti ketika mereka berhasil merebut puncak klasemen dari Persebaya pada Desember 2024. Lebih lanjut, kegagalan di AFC Champions League 2, ACL 2, juga membuat Mark Klok dan kolega kian termotivasi mengarungi laga demi laga kasta tertinggi Indonesia, karena tak ingin membuat Bobotoh kecewa lebih lama. Kemenangan demi kemenangan tak membuat para penggawa Persib terlena. Biar bagaimanapun, perjalanan masih panjang. Meski kans juara kian menganga, Persib emoh memandang remeh setiap lawan. Kita harus stay humble, menjalani laga demi laga, kata Mark Klok. Menurut Mark Klok, laju Persib tak lepas dari nazar di awal musim kalau mereka bertekad mempertahankan gelar. Bagi kami, semua pertandingan adalah final. Semua pertandingan sama, ujar ex-gelandang timnas IN setelah Persija, Persib masih menyisakan 11 laga lagi. Perjuangan yang tentu saja tak mudah, mengingat semua masih bisa terjadi. Tapi, sekali lagi, Persib tak mau terlena. Butuh kerja keras untuk merealisasikan target. Semuanya harus bekerja keras, berlatih dengan keras, ujar Nick Kuipers. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 itu,
Trirone Del Pino Ramos terkena lemparan botol hingga mengalami memar di pelipis sebelah kanan dan harus diperban tim medis Persib Bandung. Yeah, it's we only really start to speak of this situation now in 2025. I think football needs evolution, need to take care about the player, about all the situation. Incident, I hope this not happen more in not only in Persimmon Stadium, everyone in Indonesia need to take care of player, take care of the staff, the security, dan masih maybe. Sangat disayangkan hal seperti ini masih terjadi di stadion. Saat itu saya merasakan sedikit sakit. Botol pertama saya masih bisa menghindar sehingga tidak mengenai saya. Tapi botol kedua mengenai saya dan merasa sedikit nyeri. Lanjut Trirone Del Pino. Walau demikian, pemain Persib asal Spanyol ini mengaku saat ini sudah tidak ada masalah dengan pelipis kanannya sehingga bisa menjalani latihan rutin bersama rekan-rekannya di tim untuk persiapan melawan Madura United pada Sabtu, 22 Februari 2025, nanti di Stadion GBLA. Ya, saya sudah merasa lebih baik. Seperti yang saya katakan, kita seharusnya berbicara tentang sepak bola, tentang pertandingan, tentang derby ini. El Clasico Indonesia adalah laga besar di Asia Tenggara, tegas Trirone. Pemain bernomor punggung 10 di Persib ini berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi ke depannya di pertandingan sepak bola Indonesia. Saya harap tidak terjadi lagi, tidak hanya di Stadion Persija saja, tapi di seluruh stadion di Indonesia. Kita harus melindungi para pemain, menjaga staf karena keamanan adalah hal yang paling penting, sebut Trirone. Di sisi lain, Trirone mengaku baru pertama kali merasakan naik rantis menuju stadion dan keluar stadion sepanjang karirnya dalam bermain sepak bola. The first time for me. Yeah, this is the first time. I've never imagined I can live this situation in football. It looks like another sport, like it's a big war. But yeah, for security is the rule here, for security of the players. So need to adapt. But to be honest, it's the first time when I inside the Barracuda is shocked a little bit. Yang pasti sambung Trirone dengan menaiki kendaraan Barracuda untuk melakoni pertandingan sepak bola hanya bisa melihat sisi positifnya saja. Kami membuat video karena bagi saya dan beberapa pemain lain, ini pertama kalinya kami mengalami hal seperti ini. Jadi ini akan menjadi anekdot, pengalaman lain yang saya dapatkan dalam hidup saya. Jadi ya sudah, tidak apa-apa, pungkas Trirone. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyesalkan dengan adanya insiden pelemparan oleh oknum supporter hingga menimpa salah satu pemainnya, Trirone Del Pino Ramos. Ditegaskan Bojan Hodak seharusnya hal itu tidak terjadi di sebuah pertandingan. Apalagi PSSI sedang terus-menerus melakukan pembenahan sejak dipimpin Erick Thohir. Seharusnya itu tidak terjadi. Ada satu hal yang harus dihormati. Sejak Erick Thohir datang, sepak bola di Indonesia berubah. Tim nasional berkembang pesat. Liga juga semakin baik. Bahkan wasit sedang berusaha dididik. Ujar Bojan Hodak di Bandung, Selasa, 18 Februari 2025.